Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjut ya membahas terkait masalah eh, tips dan trik kita dalam mengelola sebuah channel. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah melalui tahap pembuatan video. Sekarang kita lanjut di kebijakan dan pedoman. Kebijakan dan pedoman itu ada dua, yang mana kebijakan dan pedoman YouTube, kemudian ada yang namanya hak cipta. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masalah kebijakan dan hak cipta. Oke ya, langsung saja ya. Tips dan kebijakan dan pedoman YouTube ini terkait masalah aturan dasar kita sebagai seorang YouTuber, apa yang harus dan tidak harus, apa yang boleh dan tidak diperbolehkan YouTube pada saat kita mengupload sebuah video, seperti itu. Jadi ini adalah terkait masalah aturan teman-teman, yang terkadang kita sebagai seorang YouTuber pemula itu mengabaikan hal ini atau kurang paham hal ini, sehingga kadang kita sudah melanggar tapi kita tidak mengetahuinya. Nah, kita akan membahas ini hal-hal yang perlu diingat. Untuk memposting konten YouTube, Anda harus memahami dan mematuhi. Nah, ini sudah dijelaskan. Sebelum kita membuat konten ataupun memposting sebuah video, itu kita harus memahami dulu mestinya. Nah, tapi kadang kita terbalik, kita memposting dulu sebuah video ya sebagai seorang YouTuber pemula ya. Sebagai seorang YouTuber pemula itu kita posting dulu, baru kita tahu oh ini tidak diperbolehkan, ternyata ini melanggar ternyata. Nah, seperti itu. Jadi kalau sebelum kita terlanjur jauh nih, dan takutnya teman-teman sudah capek-capek, udah lama mengedit, udah dapat jam 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ternyata itu yang video kalian itu melanggar teman-teman. Jadi sebelum terlalu jauh ya ada baiknya teman-teman harus mengetahui aturan-aturan itu, dan mudah-mudahan teman mendapatkan video ini supaya teman-teman langsung paham berarti ini boleh dan tidak boleh nih. Teman-teman sudah bisa melihat isi video teman-teman selama ini tuh ada ndak ya yang melanggar, ada tidak ya yang yang diklaim hak ciptanya ya, seperti itu. Oke, lanjut. Pedoman komunitas. Nah, pedoman komunitas ini adalah aturan dasar teman-teman. Pedoman ini menentukan konten apa saja yang diizinkan di YouTube dan membantu menjadikan YouTube sebagai tempat untuk yang nah ini konten apa saja yang diizinkan ya. Jadi apa yang video apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi pada dasarnya yang tidak diperbolehkan itu seperti ya video yang bersifat kekerasan, ada darah di dalamnya, ataupun alat yang sifatnya tajam, dan itu pokoknya hal-hal yang sifatnya kasar lah, ataupun yang berkesan seperti kayak penganiayaan, ada darah, itu tidak dibolehkan teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya reupload ya, mengupload ulang video orang. Nah, itu yang paling sering dilakukan oleh seorang YouTuber pemula. Itu tidak boleh teman-teman ya. Jadi kalau kalian sekarang cek lagi video kalian ya, kalau ada yang kayak reupload ya, ada yang klaim hak ciptanya, ada ya musik di dalamnya, dan itu bisa menghambat teman-teman pada saat kalian akan mengajukan monetisasi nantinya. Itu pertama, pedoman komunitas YouTube. Kemudian ada hak cipta. Nah, ini hak cipta lagi nih ya. Hak cipta teman-teman sudah tahu ya, apa yang paling sensitif, paling sering diklaim hak ciptanya, yaitu konten musik ya, musik ataupun video orang lain yang diklaim bahwa ini milik mereka. Jadi itu tidak diperbolehkan juga ya. Kemudian
Jika Anda berhasil mengupload video dan ingin memonetisasi di YouTube, Anda juga harus mematuhi. Ya. Jadi pada saat kita sudah mengetahui hal-hal dasar apa yang boleh dan tidak boleh kita upload dan kalian tidak melanggar itu, teman-teman akan masuk yang namanya tahap monetisasi, ya, pengajuan monet. Di situ ada lagi teman-teman kebijakannya ataupun aturannya, ya. Kebijakan monetisasi channel. Program partner YouTube dirancang guna memberi kreator kemampuan untuk menghasilkan uang dengan iklan. Kenapa ada aturannya? Karena ini terkait masalah teman-teman akan berpenghasilan nantinya. Takutnya, ya, teman-teman sudah berada di tahap ini tapi kalian tidak mengetahui bahwa ada hal-hal yang teman-teman langgar selama ini. Tapi kalau tidak, teman-teman cukup melihat ini saja, hal-hal yang perlu diingat ini, perlindungan komunitas dan hak cipta. Kalau teman-teman terhindar dari itu, saya rasa teman-teman kontennya pasti orisinal, ya, orisinal, dan itu sudah pasti akan di ACC ataupun di approve pengajuan monetisasi teman-teman oleh pihak YouTube, ya. Kebijakannya itu di monetisasi YouTube itu, ya, pasti teman-teman sudah tahu lah, ya. Yang pertama itu ada 1000 subscriber, kemudian ada 4000 jam tayang harus dipenuhi, kemudian tidak ada teguran, kemudian teguran itu yang sifatnya klaim, ya, ataupun email langsung dari YouTube bahwa ini ada konten yang melanggar. Itu tidak ada teguran, kemudian verifikasi 2 langkah. Itu yang wajib teman-teman harus pahami. Tapi biasanya itu yang terkendala di kita sebagai seorang YouTuber pemula itu ada di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau teguran saya rasa agak jarang sih, selama kita tidak membuat konten yang sifatnya penganiayaan ataupun kekerasan yang mengandung unsur-unsur seperti itu. Kemudian lanjut, pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Nah, ini pada saat kita sudah berhasil monet, ya, itu ada juga nih jadi tipe-tipe iklan itu di YouTube itu ada yang iklannya itu besar pada saat keluar, ada yang primer lah, ada yang supreme, ada yang biasa, ada yang memang tidak bisa dilewati, ada yang bisa dilewati. Itu yang membedakan teman-teman. Kemudian saran dari YouTube memiliki banyak aturan dan pedoman, sebaiknya tonton playlist aturannya. Ini dari YouTube itu menganjurkan kita untuk melihat aturan dulu sebetulnya. Nah, pada kesempatan sebelumnya teman-teman sudah harus paham dan tahu kenapa saya bahas ini, karena YouTuber pemula itu banyak yang belum paham ataupun tahu tentang hal-hal yang seperti ini, karena biasanya kita langsung terjun di prakteknya tanpa melihat aturan-aturan yang tertuang oleh YouTube itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah ini, baru gambaran besarnya, ya. Jadi dalam pedoman komunitas itu ada lagi isinya di dalamnya sebetulnya teman-teman. Kalau untuk bahas keseluruhan, adapun hak cipta juga, klaim ID, kemudian permintaan penghapusan pelanggaran hak cipta, kebijakan monetisasi, itu ada juga semua isinya itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau kita bahas sekarang itu terlalu kelamaan dan terlalu banyak yang harus kita bahas kalau mau bahas semuanya. Jadi kita lanjut, ya, nanti pada saat pertemuan berikutnya itu kita akan membahas isi apa sih pedoman komunitas YouTube itu, apa sih isinya.
ya. Jadi untuk pembahasan ini cuman gambaran besarnya saja sih dari pedoman komunitas YouTube. Ada yang namanya pedoman yang harus diketahui ya, pedoman komunitas YouTube. Ada yang namanya hak cipta yang harus diketahui. Kemudian pada saat kita mau mengajukan monet ada juga yang namanya kebijakan monetisasi. Kemudian pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Nah itu. Ini cuma gambaran besarnya saja. Nanti pada saat pertemuan berikutnya kita akan bahas satu-satu isi-isi terkait masalah komunitas lah, klaim hak cipta lah, ya. Itu saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, dipahami, dan teman-teman bisa tahu aturan-aturannya lagi, dan kita bisa mengaplikasikannya di video teman-teman, sehingga teman-teman terhindar dari yang namanya permasalahan terkait masalah pedoman komunitas dari YouTube itu sendiri, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.